Hai teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Seperti biasa, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Langsung aja, dengerin dan simak videonya sampai habis, sejarah dan asal-usul Purwakarta. Kabupaten Purwakarta adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya adalah Kecamatan Purwakarta Kota. Kota ini dijuluki sebagai kota pensiun karena suasananya yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Selain kota pensiun, Purwakarta juga memiliki julukan kota tasbih dan Purwakarta cantik. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Karawang di bagian utara dan sebagian wilayah barat, Kabupaten Bogor Tanjung Sari di bagian barat, Kabupaten Subang di bagian timur dan sebagian wilayah bagian utara, Kabupaten Bandung Barat di bagian selatan, dan Kabupaten Cianjur di bagian barat daya. Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu 3 koridor utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu Purwakarta Jakarta, Purwakarta Bandung, dan Purwakarta Cirebon. Purwakarta berasal dari suku kata Purwa yang artinya permulaan dan Karta yang berarti ramai atau hidup. Pemberian nama Purwakarta dilakukan setelah kepindahan ibu kota Kabupaten Purwakarta dari Wanayasa ke Sindangkasih pada tahun 1834. Peristiwa kepindahan ibu kota kabupaten ini setiap tahunnya diperingati pada tanggal 20 Juli dengan melakukan napak tilas tengah malam dari Wanayasa ke Sindangkasih. Sejarah Purwakarta dimulai dari masa kerajaan Islam. Keberadaan Purwakarta tidak terlepas dari sejarah perjuangan melawan pasukan VOC. Sekitar awal abad ke-17, Sultan Mataram mengirimkan pasukan tentara yang dipimpin oleh Bupati Surabaya ke Jawa Barat. Salah satu tujuannya adalah untuk menundukkan Sultan Banten. Tetapi dalam perjalanannya bentrok dengan pasukan VOC sehingga terpaksa mengundurkan diri. Setelah itu dikirimkan kembali ekspedisi kedua dari pasukan Mataram di bawah pimpinan Dipati Ukur serta mengalami nasib yang sama. Untuk menghambat perluasan wilayah kekuasaan VOC, Sultan Mataram mengutus Panembahan Galuh atau Ciamis bernama Raden Wirasuta yang bergelar Adipati Panatayuda atau Adipati Kertabumi III untuk menduduki Rangkas Sumedang. Selain itu juga mendirikan benteng pertahanan di Tanjung Pura, Adiarsa, Parakan Sapi, dan Kuta Tandingan. Setelah mendirikan benteng tersebut, Adipati Kertabumi III kembali ke Galuh dan kemudian wafat. Nama Rangkas Sumedang itu sendiri berubah menjadi Karawang karena kondisi daerahnya berawa-rawa atau karawaan. Sultan Agung Mataram kemudian mengangkat putra Adipati Kertabumi III, yakni Adipati Kertabumi IV, menjadi Dalem atau Bupati di Karawang pada tahun 1656. Adipati Kertabumi IV ini juga dikenal sebagai Raden Adipati Singaperbangsa atau Eyang Manggung dengan ibu kota di Udug-Udug. Pada masa pemerintahan Raden Anom Wirasuta, putra Panembahan Singaperbangsa yang bergelar Raden Adipati Arya Panatayuda I antara tahun 1679 dan 1721, ibu kota Karawang di Udug-Udug pindah ke Karawang dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah antara Cihoe atau Cibarusah dan Cipunagara. Pemerintahan Kabupaten Karawang berakhir sekitar tahun 1811 sampai 1816 sebagai akibat dari peralihan penguasaan Hindia Belanda dari pemerintahan Belanda
kepada pemerintahan Inggris. Kemudian masuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Antara tahun 1819 sampai 1826, pemerintahan Belanda melepaskan diri dari pemerintahan Inggris yang ditandai dengan upaya pengembalian kewenangan dari para bupati kepada Gubernur Jenderal Van der Capellen. Dengan demikian, Kabupaten Karawang dihidupkan kembali sekitar tahun 1820, meliputi wilayah tanah yang terletak di sebelah timur Sungai Citarum atau Cibeet dan sebelah barat Sungai Cipunagara. Dalam hal ini, kecuali Onderdistrik Gandasoli atau sekarang Kecamatan Pleret, pada waktu itu termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai bupati pertama Kabupaten Karawang yang dihidupkan kembali, diangkat Raden Adipati Suryanata dari Bogor dengan gelar Dalem Santri yang kemudian memilih ibu kota Kabupaten di Wanayasa. Pada masa pemerintahan Bupati, Raden Adipati Suryawinata atau Dalem Solawat, pada tahun 1830, ibu kota dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih yang diresmikan berdasarkan Besluit atau Surat Keputusan Pemerintah Kolonial tanggal 20 Juli 1831 nomor 2. Pembangunan dimulai antara lain dengan pengurugan rawa-rawa atau pembuatan situ bulet, pembuatan gedung keresidenan, pendopo, masjid agung, tangsi tentara diceplak, termasuk membuat solokan gede, sawah lega, dan situ Kamojing. Pembangunan terus berlanjut sampai pemerintahan bupati berikutnya. Kabupaten Karawang dengan ibu kota Purwakarta berjalan sampai dengan tahun 1949. Pada tanggal 29 Januari 1949, dengan Surat Keputusan Wali Negeri Pasundan nomor 12, Kabupaten Karawang dipecah dua, yakni Karawang bagian timur menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di Subang dan Karawang bagian barat menjadi Kabupaten Karawang. Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diatur penetapan Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota Purwakarta yang meliputi Kewedanaan Subang, Sagala-Herang, Pamanukan, Ciasem, dan Purwakarta. Oke teman-teman, selain sejarah dan asal-usul yang barusan aku ceritakan, di sini juga aku mau berbagi sedikit informasi tentang tempat pariwisata yang ada di Purwakarta. Barangkali di antara kalian semua ada yang butuh rekomendasi buat berwisata di Purwakarta. Nah, tempat wisata di Purwakarta itu banyak ya teman-teman, meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata ziarah, serta wisata buatan. Ada beberapa rekomendasi untuk wisata alam di Purwakarta. Yang pertama, ada Waduk Jatiluhur yang terletak kurang lebih 9 km dari kota Purwakarta yang menawarkan sarana rekreasi dan olahraga air yang lengkap dan menarik seperti dayung, selancar angin, ski air, dan masih banyak lainnya. Fasilitas di sana juga bisa dibilang cukup lengkap karena di sana tersedia hotel, bungalau, restoran, lapangan tenis, kolam renang, gedung pertemuan, dan juga playground. Yang kedua, ada Waduk Cirata dengan luas 62 km persegi berada pada ketinggian 223 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh perbukitan. Jika melakukan perjalanan dari kota Purwakarta melalui Pleret akan tiba di Cirata dalam waktu kurang lebih 40 menit dengan jarak sejauh 15 km. Yang ketiga, ada Situ Wanayasa. Situ ini adalah danau alam yang berada pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dengan luas 7 hektar, terletak kurang lebih 23 km dari kota Purwakarta dengan udara yang sejuk berlatar belakang Gunung Burangrang. Yang keempat,
sumber air panas Ciracas. Terletak kurang lebih 8 km dari situ Wanayasa, berlokasi di kaki bukit, dikelilingi oleh pepohonan dan hamparan sawah dengan udara yang masih sejuk. Kelima, ada Curug Cipurut yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki sepanjang kurang lebih 3 km ke arah selatan kota Wanayasa, yang merupakan tempat yang nyaman untuk rekreasi, baik hiking maupun camping ground. Keenam, ada Badega Gunung Parang. Ini adalah objek wisata alam yang menyediakan sarana untuk rock climbing yang terletak 28 km dari kota Purwakarta, berada pada ketinggian 983 meter di atas permukaan laut. Ketujuh, ada Gua Jepang yang berlokasi kurang lebih 28 km dari kota Purwakarta, memiliki ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi perkebunan teh, pohon pinus, cengkih, manggis, dan termasuk dalam kawasan puncak Gunung Burangrang. Gua Jepang ini merupakan gua buatan yang dibangun oleh Jepang sekitar tahun 1943 untuk digunakan sebagai tempat persembunyian. Kedelapan, Situ Buleud. Ini adalah danau seluas 4 hektar berbentuk bulat yang terletak di tengah kota Purwakarta. Situ Buleud merupakan ciri khas kota Purwakarta. Konon, Situ Buleud tempo dulu merupakan tempat panggoyangan badak. Kemudian pada masa pemerintahan kolonial Belanda dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Selain wisata alam yang masih banyak lagi dari yang aku sebutkan barusan, ada juga wisata budaya yang meliputi gedung negara, gedung keresidenan, masjid agung, serta sentra industri keramik Pleren. Nah, selain itu juga ada wisata ziarah, antara lain makam Raden Suryawinata, makam Baing Yusuf, makam Mamak Sempur, dan makam Mama Sindang Panon. Nah, selain itu, ada wisata buatan yang terkenal, air mancur Taman Sri Baduga yang menjadi ikon baru Purwakarta ini digadang-gadang sama persis dengan air mancur Wings of Time yang berada di Singapura. Tak hanya itu, air mancur Taman Sri Baduga yang diklaim sebagai air mancur terbesar di Indonesia. Sementara, tepat di tengah danau, terdapat 4 patung harimau dan 1 patung Sri Baduga Maharaja. Oke, mungkin cukup sekian cerita yang dapat aku sampaikan di sini. Semoga cerita ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian yang mendengarkan. Jangan lupa pantengin terus Suka Cerita Channel dan support terus channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye!